Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan coba menggunakan aplikasi Canva. Kita akan menggunakannya untuk membuat sebuah komik. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah pernah mendengar komik, bahkan mungkin kalian sudah sering membaca komik. Nah, hari ini kita akan coba membuatnya menggunakan aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini bersifat online, jadi diharapkan kalian terkoneksi dengan internet. Nah, untuk Canva sendiri bisa kalian gunakan menggunakan laptop, komputer, atau juga dengan handphone. Tapi untuk memudahkan pengerjaan yang lebih fleksibel dan efektif, kalian bisa menggunakan laptop atau komputer. Nah, sebelumnya silahkan kalian buka dulu di canva.com, kemudian kalian masukkan akun yang kalian miliki atau sudah kalian buat. Nah, di menu awal, silakan kalian masuk ke bagian searching atau cari di konten. Nah, di sini untuk mempermudah dan membuat kita membuat komik lebih cepat, kita bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh Canva. Tapi memang untuk Canva sendiri itu ada yang bersifat gratis dan juga ada yang bersifat pro atau premium berbayar. Kebetulan Canva yang saya gunakan saat ini adalah Canva yang berbayar atau yang pro. Nah, di sini silakan kalian ketikkan kata kunci yang ingin kita buat hari ini, yaitu komik. Kemudian kalian enter. Nah, di sini sudah tersedia banyak sekali contoh atau template yang bisa kalian gunakan sebagai bahan untuk membuat komik yang ingin kalian buat. Tapi memang terbatasnya ketika kalian memilih atau menggunakan template yang ada, gambar-gambarnya harus sesuai atau hanya yang ada di Canva ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini sudah menjadi sebuah komik, dan komik ini berupa komik digital. Jadi komik itu ada dua. Pertama, komik manual dan komik digital. Komik manual itu apa? Komik manual adalah komik yang kalian suka atau sekalian pernah baca di dalam kertas atau buku. Sedangkan komik digital, komik yang biasanya kalian baca menggunakan alat elektronik seperti handphone, laptop, dan biasanya di-upload pada sebuah website tertentu. Di sini saya akan coba menggunakan template yang ada. Saya akan coba menggunakan template yang ini. Nah, untuk temanya sendiri nanti akan saya coba rubah. Nah, template ini memiliki dua halaman. Halaman pertama seperti ini, dan halaman kedua seperti ini. Kalian bisa pilih sesuaikan template ini untuk menggunakan template ini. Nah, secara otomatis, template atau objek dan gambar-gambar serta yang ada di dalam halaman tersebut akan ter-copy paste atau muncul di halaman yang akan kita buat. Nah, di sini tugas kita tinggal menyesuaikan dengan tema yang akan kita buat. Kita bisa merubah isi teksnya, mengganti warnanya, bahkan mengganti objek gambarnya. Atau mungkin kita bisa mengganti atau merubah bentuk frame yang ada. Nah, di sini silakan kalian tentukan dulu temanya seperti apa. Apakah temanya itu tentang liburan, tentang alam, tentang bencana? Silakan tentukan terlebih dahulu karena untuk membuat sebuah komik, kalian harus membuat alur cerita terlebih dahulu. Kalian susun eh, langkah demi langkah cerita yang akan kalian tuangkan pada sebuah komik. Nah, saya akan coba membuat tema hari ini, yaitu tema tentang bully. Jadi kita akan mengganti teksnya, caranya kalian tinggal double klik atau klik saja, kemudian kalian hapus teksnya otomatis. Ini akan bisa kalian rubah. Silakan kalian buat. Misalkan seperti ini, kemudian kita ganti di bagian sini. Nah, saya mengambil tema tentang bullying. Nah, untuk gambarnya nanti akan saya sesuaikan, baik itu gambar dan isi tulisan. Nah, untuk bentuk komik sendiri, cara membacanya itu biasanya berbentuk huruf Z. Jadi, ada yang mulai dari bagian sebelah kiri, kemudian ke bagian sebelah kanan.
Lalu cara membacanya dia akan menyerong ke bagian sebelah kiri lagi, baru ke sebelah kanan. Jadi seperti huruf Z. 1, 2, 3. Ada juga yang menuliskan secara terbalik Z-nya, yaitu dari sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian diagonal ke kanan, dan ke kiri. Nah, untuk hari ini saya akan mencoba membuatnya berdasarkan urutan dari kiri ke kanan. Nah, untuk merubahnya sama seperti tadi, tinggal kalian ganti isi teksnya. Jadi tentukan cerita yang sudah kalian buat. Nah, silakan kalian ketikkan cerita yang sudah kalian buat. Nah, untuk bentuk atau ukuran tulisan bisa kalian sesuaikan. Bila ini terlalu kecil, bisa kalian selection atau select. Nah, di bagian atas ini terdapat angka plus dan minus ini untuk membesar dan mengecilkan tulisan. Kalau ingin kalian besarkan, tinggal kalian tambahkan saja. Atau kalian juga bisa mengetiknya secara manual. Jika kalian ketik angkanya, kemudian kalian enter. Seperti ini. Otomatis ukurannya akan berubah. Dan kalian juga bisa mengganti bentuk tulisannya sama. Untuk awal silakan kalian selection, kemudian di bagian atas ada menu untuk mengganti fontnya. Nah, di sini cukup banyak jenis fontnya, silakan kalian pilih yang sesuai kalian inginkan. Atau kalau kalian merasa tidak cocok dengan font yang ada, di sini ada menu unggah font. Fungsinya untuk menambahkan font yang tidak tersedia pada Canva. Jadi sebelumnya silakan kalian nanti persiapkan dulu font yang ingin kalian masukkan ke dalam Canva. Oke, selanjutnya kalian silakan rubah gambarnya. Memang apabila memang gambarnya tidak sesuai dengan tema, silakan kalian bisa hapus. Caranya kalian bisa klik di objek tersebut, objek gambarnya, kemudian kalian bisa tekan di bagian atas, itu ada menu seperti gambar tempat sampai untuk menghapus. Nah, saya akan hapus, otomatis dia akan terhapus. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai kalian salah men-selection apabila terseleknya seperti ini, tiga-tiganya. Jadi garis biru atau ungu ini menunjukkan adalah objek yang kita pilih. Apabila tiga-tiganya terpilih, berarti tiga-tiganya akan terhapus seperti ini. Nah, untuk mengembalikan objek yang sudah salah atau kita hapus, kita bisa menggunakan menu back atau undo. Atau bisa menggunakan shortcut Ctrl Z. Kita hapus, tekan, bisa juga menggunakan tombol tekan delete di keyboard. Nah, seperti ini. Nah, apabila ingin kalian sesuaikan bisa. Misalkan warna biru ini kita akan rubah menjadi warna hijau. Kalian tinggal klik, kemudian kalian rubah di bagian atas ini. Ini ada warna dan sebelahnya ada warna garis batas. Perbedaannya, untuk warna ini digunakan untuk mengganti warna dalam objek. Sedangkan warna garis batas digunakan untuk merubah garis I-nya atau pinggir dari objeknya. Kita klik, kemudian kita ganti warna. Nah, di sini bila warna yang kalian inginkan tidak ada, kalian bisa mengganti menggunakan tanda plus di sini. Nah, warnanya bisa kalian sesuaikan. Jadi ini pilihan warnanya. Oke, sudah. Dia otomatis akan berubah di sini. Nah, untuk objek gambar bisa kalian sesuaikan. Misalkan gambarnya terlalu kecil, bisa kalian besar. Tarik ujung atau sudut dari objek gambarnya seperti ini. Dia otomatis akan berubah menjadi besar. Kemudian, bila memang ternyata terlalu besar dan terlalu keluar dari frame, ini pun bisa kalian potong atau kalian crop. Caranya, di bagian atas ini ada menu pangkas. Menu pangkas ini fungsinya untuk memotong atau memilih objek yang akan tampil, tidak semuanya. Kalian bisa pilih pangkas seperti ini. Nah, tinggal kalian tarik. Saya ingin menghapus bagian bawah biar ukurannya itu sesuai dengan frame-nya. Nah, kalau sudah, kalian tinggal pilih tombol selesai di sini. Atau kalian ingin putar juga bisa. Misalkan kalian ingin arahnya
agak miring, atau seperti apa. Oke, bisa disesuaikan. Kalau mau seperti yang normal, ketik angka 0 di sini. Oke, saya ingin coba buat seperti ini, lalu pilih selesai. Bila tidak jadi, kalian bisa klik tombol batal di sini. Kalian bisa kecilkan lagi, sesuaikan untuk ukuran frame-nya. Nah, untuk bentuk dari bubble chat atau tempat mengetikkan sebuah teks di dalam komik, ini bisa kalian sesuaikan arahnya juga. Jadi kalau kalian klik, di bagian atas itu ada keterangan balik. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk merubah posisinya. Bila misalkan arah dari ekor dari bubble-nya ini ingin kita rubah menjadi sebelah kanan, kalian tinggal klik balik, kemudian pilih horizontal, seperti ini. Otomatis dia akan berubah berlawanan, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut, kita akan buat lagi ceritanya menjadi sebuah halaman yang utuh. Di sini, karena kita menggunakan tema bully, kalian bisa rubah juga gambar di dalam papan tulisnya. Kita bisa ganti dengan teks. Jadi cara menambahkan teks yang baru, kalian bisa klik di menu teks, kemudian kalian pilih tambahkan kotak teks. Atau kalau kalian ingin mengganti dengan eh, sebuah template yang sudah ada, kalian bisa pilih ke bawah sini. Ini lumayan banyak yang disediakan oleh Canva yang sudah dibuat menarik bentuk font dan juga warnanya. Jadi kalau tidak ingin bisa dibuat yang biasa-biasa saja, saya pilih yang tambahkan kotak teks, otomatis akan muncul teks di dalam sini. Kemudian silakan kalian hapus dan sesuaikan dengan yang ingin kalian tulis. Setelah kalian tulis, kalau warnanya tidak sesuai, kalian bisa select atau kalian pilih dulu tulisannya. Di bagian atas ada huruf A sebagai warna teks. Ini fungsinya untuk mengganti warna. Nah, akan saya ganti dengan warna putih. Apabila ini kurang besar, seperti tadi, tinggal kalian besarkan menggunakan tombol ini. Atau kalian juga bisa menarik bagian sudutnya. Fungsinya sama untuk membesarkan tulisan. Jadi bisa ada dua cara untuk membesarkan, bisa kalian ganti melalui ukuran font di atas, atau dengan cara menarik sudutnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita rubah lagi, isi tulisan berikutnya adalah yang bila seperti ini sama seperti tadi, kalian bisa menyesuaikan caranya. Di bagian sini ada tanda plus yang fungsinya untuk menggeser. Jadi kalau kalian tekan, dia bisa kalian geser-geser objek di dalam Canva-nya. Nah, bila seperti ini, ukuran tulisannya tidak masuk, kita bisa membesarkan bubble chat-nya. Caranya sama seperti tadi, tinggal kalian tarik sudutnya. Jadi bisa kalian sesuaikan ukurannya. Bila kalian ingin membuat tulisannya itu panjang ke samping, kalian bisa tarik bagian tengah ini, otomatis tulisannya akan melebar ke samping, seperti ini. Bila kalian kecilkan, dia akan ke bawah bentuknya. Jadi semakin kecil kotak, tulisannya akan semakin ke bawah. Dan semakin lebar kotak, dia akan menyamping. Oke, kalau di sini ukuran kita adalah 12, saya sarankan semua ukuran tulisan di dalamnya sama besar, supaya tidak terlihat aneh. Sama, kalian tinggal selection, kemudian kalian ganti langsung dengan angka 12. Enter. Otomatis dia akan berubah. Kemudian berikutnya, kita ganti lagi untuk percakapan berikutnya.
Saya, Bu. Jadi tinggal kalian tuangkan ide yang sudah kalian buat rancangannya. Atau kalian ingin lebih cepat bisa mencari juga bahan dari internet untuk isi dari percakapan komik yang ingin kalian buat. Kebetulan saya belum menyiapkan bahan teksnya, jadi saya akan mengetik secara manual saja. Oke, tinggal kalian tarik sudutnya, sesuaikan. Kalau memang masih belum muat, silakan besar bubble chatnya. Oke, sudah. Yang selanjutnya, di sini bisa kalian rubah kembali seperti tadi, tinggal kalian bentuk ukurannya, warnanya, dan kalau kalian ingin ganti objek, orangnya pun bisa. Nah, kita ganti dulu seperti ini tulisannya. Jadi saya sarankan untuk membuat sebuah komik, kalian tulis dulu cerita yang ingin kalian buat. Kemudian kalian buat alur ceritanya, kalian buat juga percakapan secara detailnya. Jadi nanti tinggal kalian copy paste saja teks tersebut ke dalam Canva. Nah, untuk bila melihat seperti ini ukurannya terlalu kecil, kalian bisa zoom di bagian bawah sini ada keterangan persentase dan juga tombol untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Semakin ke kiri, semakin kecil halaman pada Canva. Kalian untuk membesarkan, silakan geser ke bagian kanan. Nah, untuk maksimal presentasinya adalah 500%. Nah, kita buat saja ukuran yang sesuai, misalkan kita rubah menjadi sekitar 63% atau 61%. Nah, ini tinggal kalian lanjutkan lagi ceritanya. Saya ingin rubah juga karena di sini temboknya berwarna hijau, saya ingin rubah kembali tembok di papan tulis ini menjadi warna hijau. Kalian tinggal klik, kemudian ganti warna. Lalu di sini warna hijau yang kita gunakan sudah otomatis muncul di bagian atas sebelumnya. Otomatis warnanya akan sama seperti bagian atas. Kita lanjutkan. Oke. Nah, kemudian di bagian sini misalkan saya ingin mengganti objek dari komik ini. Misal, saya ingin menggantinya, kalian tinggal hapus. Kemudian di bagian halaman kedua, karena sudah disediakan karakter-karakternya, kalian bisa pilih. Misal, saya ingin mengganti objeknya dengan yang lain. Saya ganti dengan misal dengan ini. Ini tinggal kalian tekan, lalu kalian klik kanan, pilih salin. Itu fungsi untuk copy atau bisa menggunakan shortcut Ctrl huruf C. Masuk lagi ke halaman 1, kalian klik kanan, lalu kalian pilih tempel atau kalian bisa menggunakan shortcut Ctrl plus huruf V. Otomatis gambarnya akan muncul seperti ini. Bila ingin kalian besarkan, kalian tinggal tarik ke sudutnya. Oke, nah untuk memotongnya sama seperti tadi, kita bisa menggunakan bagian menu pangkas. Kemudian kita sesuaikan. Bila ingin kita ambil sebagian bentuk tubuhnya, kalian tinggal tarik sudutnya seperti ini. Kemudian pilih selesai. Nah, saya juga ingin merubah warna latarnya. Kalian ganti, sesuaikan dengan warna yang ada.
Oke, saya coba cari terlebih dahulu. Oke, saya coba rubah menjadi warna biru seperti ini. Nah, di sini bila kita lihat ada bubble chat yang tertutup atau terhidden oleh gambar. Kenapa? Karena objek yang terakhir diambil atau dimasukkan kepada halaman Canva, otomatis dia akan menutupi atau posisinya akan di paling atas. Otomatis dia akan menutupi objek yang sebelumnya. Nah, untuk membuatnya menjadi di belakang atau mundur di bagian bubble chat dan tulisan, bisa menggunakan cara seperti ini. Kalian bisa klik bubble chat-nya, kemudian kalian bisa klik posisi di atas. Posisi ini untuk mengatur tata letak posisinya. Apakah dia di paling atas atau di paling bawah. Karena ingin saya buat menjadi di paling atas, saya pilih ke bagian paling depan. Sama, tulisannya juga kita akan buat menjadi bagian paling depan. Oke, kita sesuaikan. Kalau masih belum, kalian bisa mundurkan objek gambarnya. Karena memang terkadang saat kita sudah klik seperti ini, dia menunya sudah maksimal, jadi tidak bisa ke depan lagi. Otomatis kita bisa mengakalinya dengan cara memundurkan si bagian gambarnya. Pilih mundur, yang seperti ini. Oke, tinggal kalian geser. Kalian bisa lanjutkan percakapan berikutnya. Oke, kemudian yang terakhir kita bisa rubah sama seperti tadi caranya kita ingin hapus karena tidak sesuai dengan tema yang kita punya. Kalian tinggal klik saja seperti ini. Kemudian saya juga ingin merubah template-nya menjadi papan tulis kembali karena di sini adalah objeknya guru. Di awal guru tersebut ada di samping papan tulis. Nah, papan tulis ini bisa kalian ambil. Caranya ya, kalian klik saja papan tulisnya, kemudian kalian copy paste sama seperti tadi, tekan Ctrl huruf C lalu menggunakan klik kanan salin. Kemudian Ctrl V lagi, kita paste. Otomatis papan tulis ini akan muncul di sini. Nah, untuk warna, kita sesuaikan ini hijau, menjadi hijau lagi. Nah, untuk gurunya, bisa juga kalian perkecil, boleh. Seperti ini. Silakan lanjutkan percakapan berikutnya. Oke, sudah. Nah, di sini kita baru membuat satu halaman. Jadi nanti kalau biasanya kalian membaca komik, komik itu terdiri dari banyak halaman. Ya, bahkan ada yang sampai membuat beberapa episode. Misal, oh sorry bukan episode, tapi membuat beberapa seri. Jadi biasanya dalam satu buku komik itu bisa terdiri dari ratusan sampai sorry dari puluhan sampai ratusan halaman. Jadi setelah misalkan temanya yang pertama selesai, kalau memang itu masih bisa dikembangkan, dia akan melanjutkan di seri berikutnya. Nah, kita bisa menambahkan nanti untuk misalkan di halaman satu kita sudah selesai, kita bisa nambahkan halamannya, yaitu dengan cara menekan tambahkan di sini, menggunakan tombol plus di sini. Otomatis akan muncul halaman baru. Tapi kalau seperti ini kita akan membuat dengan posisi background yang baru. Apabila
kalian ingin membuatnya masih berdasarkan cerita yang pertama, dengan latar yang sama dan objek yang sama, kita bisa melakukan namanya duplikat atau melakukan copy paste frame atau halaman pada Canva. Caranya di sini kalian bisa klik saja tanda titik 3 di sini, lalu kalian pilih duplikatkan satu halaman atau shortcutnya Ctrl plus huruf D. Oke, seperti ini saya klik, otomatis dia akan muncul sama persis seperti ini. Nah, di halaman kedua tinggal kalian sesuaikan. Apabila ceritanya itu akan berubah eh, jauh dari sini, ya kalian berubah juga. Apabila mengganti objek, silakan ganti objeknya. Apabila temanya ingin kalian rubah, otomatis ya kalian juga tidak bisa menggunakan lagi background ini. Kalian sesuaikan dengan cerita yang kalian sudah buat. Ini adalah contoh komik sederhana yang bisa kalian buat menggunakan Canva, atau mungkin kalau kalian sudah terbiasa menggambar sendiri karakter, kalian bisa menyiapkan karakter yang sudah kalian buat. Kemudian nanti bisa kalian masukkan ke dalam komik ini. Caranya nanti kalian tinggal pilih menu di bagian unggah. Nah, di bagian unggah ini tinggal kalian pilih unggah file. Otomatis di sini nanti bisa kalian masukkan objek atau karakter yang sudah kalian buat lalu pilih open. Otomatis nanti dia akan masuk ke bagian gambar-gambar di sini. Kemudian ingin memasukkan ke sini, kita bisa coba ya. Kita praktekkan saja misalkan saya sudah mengunggahnya karakternya seperti ini. Otomatis dia akan muncul di sini. Tinggal kalian sesuaikan. Ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa mencobanya, kalian juga bisa membuat komik berdasarkan cerita yang kalian kembangkan. Yang pasti, kalian harus banyak menggunakan menu-menu di sini. Jadi ada beberapa menu yang biasa saya gunakan adalah desain, elemen, teks, dan unggahan. Nah, untuk desain sendiri biasanya digunakan untuk mencari template seperti ini. Kemudian untuk elemen, itu biasanya saya gunakan mencari objek atau gambar-gambar yang ada di dalam halaman. Terus untuk teks berarti untuk menambahkan tulisan. Sedangkan untuk unggahan berarti mengupload atau memasukkan objek yang tidak ada disediakan oleh Canva. Mungkin itu saja, sampai berjumpa pada project berikutnya.